Sementara itu di puncak Gunung Galunggung, dalam tapanya yang sudah berjalan 19 hari itu, tiba-tiba saja Wirasokananta tak dapat meneruskan memusatkan segenap jalan pikirannya. Satu demi satu panca inderanya mulai terganggu. Walau bagaimanapun usahanya untuk memusatkan pikiran dan tenaga batin serta menutup segenap panca inderanya, namun sia-sia saja. Semuanya membuyar kembali. Semakin dipaksanya, semakin sulit. Mau tak mau, akhirnya tokoh silat yang sudah setengah abad ini umurnya terpaksa buka kedua matanya yang sejak 19 hari telah dipejamkannya. Kedua matanya itu memandang jauh ke depan, memandang keluar pintu goa di mana dia bertapa. Segala apa yang dilihatnya saat itu, rimba belantara, bukit sungai, matahari, langit dan awan, semuanya masih seperti sebelumnya dia datang ke situ. Tak ada perubahan. Namun hatinya tidak enak. Nalurinya membawanya ke satu firasat yang mendebarkan dada, menggelisahkan dirinya, dan meski wujud kenyataan dari benda-benda di hadapannya yang dapat dilihatnya dari puncak Gunung Galunggung itu tiada perubahan, namun orang tua yang sudah banyak pengalaman dan mengecap ragam kehidupan itu tahu bahwa di balik semua itu pasti telah terjadi apa-apa di luar sana. Diusapnya wajahnya dengan kedua tangannya. Dia merenung sejurus, kemudian perlahan-lahan turun dari batu hitam di mana dia sebelumnya duduk bertapa. Batu hitam yang diduduki orang tua ini kelihatan berbekas leguk. Ini cukup memberi pertanda bagaimana kehebatan tenaga dalam dan luar Wirasokananta. Diusapnya lagi mukanya. Mungkin ada apa-apa terjadi di perguruan, kata Wirasokananta dalam hatinya. Dengan mempergunakan ilmu lari 1000 angin, maka sekali berkelebat, lenyaplah sosok tubuh orang tua itu dari mulut goa, dan kemudian kelihatanlah dia berlari menuruni puncak Gunung Galunggung cepat sekali laksana angin. Karena sangat terkejutnya, di ambang pintu rumah besar itu sampai Wirasokananta berdiri mematung untuk beberapa lamanya. Kemudian tubuh yang mematung ini sekujurnya jadi bergetar. Demi Tuhan, siapa yang punya pekerjaan ini? Desisnya. Dosa besar apakah yang telah kami perbuat sampai menerima malapetaka begini rupa? Murid-muridnya bergeletakan di mana-mana, semuanya tanpa nyawa dan bergelimang darah. Namun apa yang sangat menusuk mata ketua perguruan Teratai Putih itu ialah akan keadaan diri 2 orang murid perempuannya, Wurnimulan dan Nyi Ratih. Keduanya menggeletak di lantai rumah besar tanpa tertutup selembar benang pun. Keris milik masing-masing menancap di tenggorokan, dan darah menggelimangi hampir sekujur tubuh kedua gadis itu, dari leher sampai ke dada, terus ke selangkangan. Wirasokananta pejamkan kedua matanya, tak tahan memandang lebih lama apa yang membentang di hadapannya itu. Bagaimanapun juga,
dikuatkannya hatinya, namun air mata meleleh juga dari sela-sela kelopak mata yang dipejamkannya itu. Tenggorokannya turun naik, menahan keluarnya suara isakan. Beberapa tahun dia telah mendidik ke-8 muridnya itu. Beberapa tahun mereka telah berjuang bersama-sama untuk menegakkan kebenaran dan menghancurkan kebatilan. Beberapa tahun mereka bersama-sama telah berjuang untuk menghancurkan kemaksiatan dan memusnahkan kebejatan serta kejahatan. Namun, hari ini mereka semua menemui nasib semacam itu. Menemui kematian dengan cara yang mengenaskan di luar dugaan. Wirasokananta dalam masih pejamkan kedua matanya itu, ketua perguruan Teratai Putih ini coba berpikir dan menduga-duga siapakah kiranya manusia yang telah menjatuhkan malapetaka yang begini kejam terhadap anak-anak muridnya. Tak bisa diduganya, tak bisa dipikirkannya, karena seingatnya dia tak pernah mempunyai seorang musuh pun dalam dunia persilatan. Wirasokananta membuka kedua matanya kembali. Pada saat inilah, di balik pandangan matanya yang masih digenangi air mata itu, pandangannya membentur buku besar, buah tulisannya sendiri, yang dipantek dengan sebilah keris milik salah seorang muridnya. Serentetan kalimat yang ditulis dengan darah tertera di kulit buku itu. Kepada ketua perguruan Teratai Putih, kalau ingin menuntut balas kematian murid-muridmu, datanglah ke puncak Gunung Tangkuban Perahu pada hari 13 bulan 12. Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 Wiro Sableng. Mata yang digenangi air mata dari Wirasokananta menyipit, membuat air mata yang tadi menyambang menjadi turun, meleleh membasahi pipinya. Ingatannya kembali pada masa puluhan tahun yang silam. Dulu dunia persilatan memang pernah dibikin geger oleh seorang tokoh utama yang dikjaya, tiada tandingan. Tokoh yang telah merajai dunia persilatan selama bertahun-tahun ini adalah Eyang Sinto Gendeng, seorang pendekar perempuan yang bersenjatakan sebuah kapak sakti bernama Kapak Maut Naga Geni 212 namanya. Namanya harum di kalangan tokoh-tokoh silat golongan putih, karena pendekar 212 adalah pembasmi kejahatan dan penolong kaum lemah. Sedang bagi golongan hitam, tokoh ini sudah barang tentu menjadi momok besar yang sangat ditakuti. Pada masa kehidupan pendekar 212 itu, di mana saat itu Wirasokananta masih belum mendirikan perguruan Teratai Putih, karena sama-sama dari golongan putih yang sehaluan dalam perjuangan, maka dengan sendirinya tiada permusuhan atau silang sengketa antara dia dengan pendekar 212. Tapi hari ini terjadi peristiwa berdarah itu, peristiwa maut yang diakhiri dengan meninggalkan pucuk surat tantangan, dan surat ini justru ditanda tangani dengan nama pendekar Kapak Maut Naga Geni 212.
Tentu saja ini satu hal yang tidak dimengerti Wirasokananta. Kemudian, apa pula arti dan hubungannya nama Wiro Sableng itu? Ketua perguruan Teratai Putih itu coba merenung. Renungannya ini menyangkut pada masa puluhan tahun yang silam itu. Di masa dunia persilatan geger oleh kehebatannya Pendekar 212. Tiba-tiba entah kemana perginya Pendekar 212 lenyap. Tentang kelenyapannya ini banyak tokoh-tokoh persilatan memberikan tanggapan. Mungkin Pendekar 212 sendiri yang sengaja lenyap mengundurkan diri dari dunia persilatan. Mungkin juga tokoh itu telah menemui kematiannya dengan cara yang tak bisa diduga. Meski tanggapan yang kemudian ini agak diselimuti rasa keraguan-raguan, tapi kini dengan adanya kejadian maut di perguruan Teratai Putih itu, Wirasokananta merasa yakin bahwa sesuatu memang telah terjadi dengan diri Eyang Sinto Gendeng atas Pendekar 212. Dia berkesimpulan bahwa Pendekar 212 dalam satu pertempuran hebat dan tak diketahui oleh dunia luar telah dikalahkan oleh seorang pendatang baru bernama Wiro Sableng. Kemungkinan sekali Pendekar 212 menemui ajalnya di tangan Wiro Sableng itu, merampas kapak maut naga geni 212 yang kemudiannya malang melintang di dunia persilatan dengan memakai gelar Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212. Dan kelanjutan renungan ketua perguruan Teratai Putih itu ialah, siapa manusia Wiro Sableng ini sebenarnya? Nama itu satu nama baru baginya. Namun meski nama baru, satu hal diyakini oleh Wirasokananta, bahwa dengan itu manusia baik dia maupun perguruan Teratai Putih tak pernah mempunyai permusuhan dan menanam dendam kesumat. Apa yang menjadi latar belakang pembunuhan besar-besaran atas murid-muridnya benar-benar sangat gelap bagi Wirasokananta. Dan bila matanya membentur lagi tulisan berdarah yang menyatakan tantangan itu, benar-benar ketua perguruan Teratai Putih ini merasa dibakar hatinya. Bulan 12 masih 9 bulan lagi. Apakah dia akan menunggu sampai sekian lama untuk kemudian baru bertemu muka dan membuat perhitungan dengan Wiro Sableng? Ataukah detik itu juga dia meninggalkan perguruan dan mencari musuh durjana itu? Namun Wirasokananta tahu bahwa apa yang mesti dilakukannya saat itu ialah menguburkan jenazah-jenazah ke-8 orang muridnya di halaman perguruan. Di tempat lain, antara sungai Cidangkelok di sebelah timur dan sungai Cimanuk di sebelah barat, terbentanglah satu daerah yang sangat subur. Ladang-ladang menghijau oleh hasil yang menakjubkan. Sawah-sawah menguning laksana hamparan permadani emas. Lumbung-lumbung padi petani penuh, tak akan habis dimakan selama 1-2 tahun. Penduduknya sendiri hidup dalam tingkat kehidupan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk daerah sekitar lainnya. Mereka sehat-sehat, ramah, dan rajin bekerja. Desa Bojong Nipah adalah desa yang paling utama pada daerah yang membentang antara sungai Cidangkelok dan sungai Cimanuk itu.
hasil ladang, hasil sawah, dan hasil tebat-tebat pemeliharaan ikan penduduk tumpah ruah, tiada terkirakan. Dan desa ini dikepalai oleh seorang lurah yang bijaksana dan cakap bernama Ki Lurah Kundrawana. Begitu bijaksana dan pandainya Ki Lurah Kundrawana mengatur desa dan penduduknya, sehingga banyak lurah-lurah dari desa lain yang datang untuk meminta bantuan Kundrawana dalam hal yang ada hubungannya dengan kehidupan penduduk dan pengaturan hidup agar bisa makmur serta tentram. Di satu malam yang mendung gelap dan berangin kencang dingin, Ki Lurah Kundrawana masih kelihatan duduk-duduk di langkan rumahnya yang sederhana, bercakap-cakap dengan istrinya Waris Sinten. Di sela bibir Ki Lurah Kundrawana yang sudah berumur 45 tahun itu terselip sebuah pipa yang api tembakonya hampir mati. "Dingin di luar ini, Kakang," kata Waris Sinten sambil merapatkan kainnya yang agak menyingkapkan betisnya yang putih bagus. "Ya, tampaknya mau hujan. Kita masuk saja," sahut Ki Lurah Kundrawana seraya berdiri. Namun belum lagi kedua suami istri itu melangkah ke pintu, mendadak sekali 3 sosok bayangan hitam berkelebat. Tubuh mereka rata-rata tinggi, kekar, dan tampang mereka buruk serta angker. Melihat ini, Ki Lurah Kundrawana yang tahu gelagat segera ulurkan tangan kanan ke pinggang di mana kerisnya tersisip. Namun dengan kecepatan yang luar biasa, salah seorang dari manusia-manusia berpakaian hitam itu tahu-tahu sudah melintangkan sebatang golok di batang leher Ki Lurah Kundrawana. Waris Sinten yang hendak berteriak ditekap mulutnya oleh laki-laki yang lain. Ki Lurah Kundrawana maklum bahwa ketiga orang itu tentulah dari satu komplotan rampok terkutuk. Tapi ini adalah untuk pertama kalinya desanya didatangi rampok-rampok macam begini. Padahal sejak selama dalam pegangannya desa senantiasa aman tentram. Namun demikian, Ki Lurah Kundrawana dengan mempertenang diri coba bicara. "Kalian siapa? Ada maksud apa datang ke sini?" Orang yang melintangkan golok di leher Lurah Bojong Nipah itu menyeringai, menggigitkan. Giginya yang tersungging kelihatan hitam, sehitam pakaian yang dikenakannya. "Aha, bagus kau tanya begitu. Tapi sebelum aku berikan jawaban, kau mesti ingat satu hal. Jika kau banyak tingkah dan membantah segala apa yang kami perintahkan, jangan menyesal bila melihat anak laki-lakimu yang tidur di dalam sana kupantek di tiang rumah." Terkejutlah Ki Lurah Kundrawana. Waris Sinten sendiri menggigil. Laki-laki berpakaian hitam menyeringai lagi. "Sekarang tentang siapa kami. Kau pernah dengar nama komplotan 3 hitam dari Kali Comel?" Paras Ki Lurah Kundrawana memucat. "Saat ini kau berhadapan dengan mereka, Kundrawana. Aku Tapak Luwing adalah pemimpin mereka." Ki Lurah Kundrawana tahu betul dan sering mendengar tentang komplotan 3 hitam dari Kali Comel itu. Mereka adalah 3 rampok jahat dan ganas yang malang melintang di sepanjang Kali Comel, bahkan sampai ke perbatasan. Kali Comel jauh sekali dari desa Bojong Nipah. Kenapa 3 manusia bejat ini bisa sampai ke sini? Demikian pikir Kundrawana.
Tapak Luwing, kalau kau mau merampok, lakukanlah. Bawa apa yang kalian bisa bawa dan ambil, dan berlalu dari sini dengan cepat. Kepala komplotan tiga hitam itu tertawa. Kami selama ini memang dikenal sebagai perampok, tapi dengan Ki Lurah Kundrawana, hari ini kami datang bukan untuk melakukan perampokan. Tentu saja ucapan ini mengherankan Ki Lurah Kundrawana. Jadi apa mau kalian? Tanyanya. Kami datang untuk bikin perjanjian dengan kau. Perjanjian apa? Mulai hari ini, kau mesti tunduk kepada segala apa yang kami atur dan perintahkan. Mengerti? Ki Lurah Kundrawana menelan ludahnya. Aturan dan perintah macam mana maksudmu? Tanyanya. Sementara itu, diam-diam tangan kanannya kembali bergerak dan menyusup ke pinggangnya. Kepala desa Bojong Nipah ini sudah bertekad bulat untuk melakukan perlawanan. Meski saat itu, golok Tapak Luwing masih menempel di batang lehernya. Sedang istrinya sendiri masih disekap oleh salah seorang anak buah Tapak Luwing. Ki Lurah Kundrawana berhasil memegang hulu kerisnya. Secepat kilat, senjata itu ditusukkannya ke perut Tapak Luwing. Namun, kepala komplotan tiga hitam ini tidaklah sebodoh dan selengah yang diperkirakan oleh Ki Lurah Kundrawana. Sekali tangan kanannya bergerak turun menyapu ke bawah, maka terdengarlah suara beradunya senjata dan percikan bunga api, disusul oleh jeritan tertahan dari Waris Sinten yang mulutnya disekap. Golok Tapak Luwing membuat mental keris di tangan Ki Lurah Kundrawana yang sedang ibu jari laki-laki itu ikut terbabat putus ujungnya sampai ke kuku. Ki Lurah Kundrawana merintih kesakitan. Darah mengucur dari ibu jarinya yang putus. Sementara itu, golok Tapak Luwing telah menempel kembali pada batang lehernya. Agaknya kau minta batang lehermu cepat-cepat ditebas, hah? Bentak Tapak Luwing. Tebaslah, aku tidak takut. Kalian manusia-manusia lak. Tamparan tangan kiri kepala komplotan tiga hitam itu menghajar pipi Kundrawana. Pandangannya berkunang, pipinya merah sekali, dan sudut bibirnya pecah berdarah. Masih mau buka mulut? Tanya Tapak Luwing. Ki Lurah Kundrawana menggeram dalam hatinya, tapi tak berkata apa-apa. Kau mau dengar dan turut perintahku, atau pilih mati? Aku tidak takut mati. Istriku juga tidak takut mati, jawab Ki Lurah pula. Tapak Luwing menyeringai. Kalian memang tak takut mati, tapi apa kalian sanggup menyaksikan anakmu yang di dalam sana ku bikin menggelinding kepalanya di lantai ini? Ki Lurah Kundrawana terdiam. Tapak Luwing kemudian mendorong laki-laki itu ke dalam dan memerintahkan duduk di kursi. Demi nyawamu dan nyawa keluargamu, ada bagusnya kita bicara baik-baik, Ki Lurah. Dengar, mulai hari ini ke atas, kau harus tunduk kepadaku. Aku tanya, kapan pemungutan pajak penduduk kau lakukan setiap bulan? Ki Lurah Kundrawana tak mengerti maksud pertanyaan ini, tapi dia menjawab juga. Hari Senin, minggu pertama. Bila pajak-pajak itu sudah terkumpul, kemana kau serahkan? Tanya Tapak Luwing lagi. Pada Adipati di Linggajati, dan Adipati itu kemudian meneruskannya ke kota raja. Begitu.
Itu satu aturan yang bagus. Tapi mulai penarikan pajak bulan yang akan datang, jumlah pajak yang harus dipungut adalah 10 kali lebih besar dari yang sudah-sudah. Ki Lurah Kundrawana terkejut. Dia tambah terkejut lagi ketika Tapak Luwing menyambung kalimatnya lagi. Pajak itu harus kau pungut 3 kali dalam 1 bulan. Mengerti? Aturan macam mana ini? Tak usah tanya aturan macam mana. Yang penting lakukan perintahku, sahut Tapak Luwing. Kau tak bisa berbuat seenaknya, Tapak Luwing. Salah-salah, kau bisa berurusan dengan Adipati Linggajati. Bisa berurusan dengan kerajaan. Urusan dengan Adipati itu urusanmu, juga urusan dengan kerajaan. Tapi jika kau berani mengadukan hal ini kepada siapa saja, kulabrak seluruh keluargamu, mengerti? Kalian bisa melabrak keluargaku, Tapak Luwing, tapi kalian tak bisa melabrak Adipati dan kerajaan. Aku sudah bilang urusan dengan Adipati adalah urusanmu, juga dengan kerajaan. Kau hanya tahu bahwa 3 kali dalam 1 bulan, aku harus menerima sejumlah uang yang besarnya 10 kali besar pajak yang kau pungut selama ini dari penduduk desa. Keterlaluan kau, Tapak Luwing. Tak satu penduduk pun yang sanggup membayar pajak sekian besarnya itu. Penduduk di sini kaya raya, punya sawah, punya ladang, punya kerbau, sapi, kambing, dan ayam, serta itik. Tapi 10 kali, mana mereka? Tapak Luwing memotong dengan cepat. Apa aku mesti paksa kau memungutnya 15 kali lebih banyak? Atau 20 kali? Aku tak akan lakukan perintahmu ini, Tapak Luwing. Aku tak sanggup memeras rakyat. Peduli amat. Kalau tak sanggup memeras rakyat, apa kau sanggup menyaksikan kematian anak laki-lakimu? Kalau kepala komplotan 3 hitam itu sudah mengancam demikian rupa, mau tak mau Ki Lurah Kundrawana terdiam bungkam. Tapak Luwing menggoyangkan kepalanya pada anak buahnya yang berdiri dekat pintu. Melihat isyarat ini, laki-laki itu segera masuk ke dalam kamar tidur Ki Lurah Kundrawana. Kundrawana berdiri dari kursinya. Kau mau buat apa? Bentaknya. Tapak Luwing mendorong laki-laki itu hingga Kundrawana terduduk kembali ke kursi. Tak lama kemudian, anak buah Tapak Luwing yang masuk kamar muncul di ruangan itu kembali dengan mendukung anak laki-laki Ki Lurah Kundrawana. Anak laki-laki ini baru berumur 4 tahun. Dalam didukung itu, dia masih tertidur nyenyak. Tak tahu apa yang terjadi atas dirinya. Kecemasan segera terbayang di paras Waris Sinten dan Kundrawana. Kalian mau bikin apa dengan anakku? Tanya Kundrawana. Selama kau mengikuti perintahku, anakmu akan selamat dan tak kurang suatu apa. Dia kubawa untuk sementara sebagai jaminan bahwa kau tidak akan mengadukan persoalan ini kepada siapapun. Kau dengar, Ki Lurah Kundrawana? Laki-laki itu tak menjawab. Dengar, ulang Tapak Luwing membentak. Ki Lurah Kundrawana mau tak mau terpaksa mengangguk perlahan. Hasil-hasil pungutan pajak itu selambat-lambatnya harus kau serahkan kepadaku 1 hari sesudah terkumpulnya. Antarkan ke 1 pondok tua di persimpangan jalan menuju ke Linggajati. Aku sendiri yang akan menunggu kau di sana pada tengah hari tepat.
Aku tak akan mengantarnya, kata Ki Lurah Kundrawana. Silahkan datang sendiri ke sini. Tapak Luwing tertawa dingin. Jangan lupa keselamatan anakmu, Ki Lurah, katanya. Kemudian kepala komplotan tiga hitam dari Kalicomel ini berikan isyarat dan bersama kedua anak buahnya segera meninggalkan rumah Ki Lurah Kundrawana. Semalam-malaman itu, Warisinten tiada hentinya menangis. Matanya sudah merah dan bengkak. Ki Lurah Kundrawana sendiri yang juga tak bisa tidur melangkah mondar-mandir tak berketentuan. Hatinya gelisah dan cemas, memikirkan diri anaknya yang telah dibawa oleh komplotan Tapak Luwing. Tapi hatinya juga gemas dan geram tiada terperikan. Baginya keselamatan diri dan istrinya tidak begitu penting jika dia ingat nasib anak lelakinya itu, anak satu-satunya yang mereka miliki. Dan soal pajak itu benar-benar membuat Ki Lurah Kundrawana seperti mau gila memikirkannya. Dia tak akan bisa mengadukan persoalan ini pada Adipati di Linggajati atau kepada raja demi keselamatan anaknya. Satu-satunya jalan hanyalah mengikuti aturan dan perintah gila Tapak Luwing. Tapi bagaimana nanti sikap rakyat terhadapnya? Bukan saja pajak itu sangat berat bagi mereka, tapi penduduk desa pasti akan mencapnya sebagai tukang peras dan mungkin akan timbul kemarahan di kalangan penduduk. Kalau dia mesti memungut 10 kali jumlah pajak yang harus diserahkannya pada Tapak Luwing, maka ditambah dengan yang harus diserahkan pada Adipati di Linggajati akan menjadi 11 kali. Dan yang sudah-sudah, kalau tidak ingat-ingat kepada Tuhan, maulah Lurah Bojongnipah itu ambil kerisnya dan menusuk diri dengan senjata itu. Namun dia tahu ini bukanlah penyelesaian yang baik. Keesokan paginya, terpaksa juga dia melalui seorang pembantunya mengirimkan kabar berkeliling penduduk desa bahwa mulai bulan depan pemungutan pajak besarnya sebesar 11 kali dari yang sudah-sudah. Ini adalah sesuai dengan garis kebijaksanaan raja demi untuk pembangunan dan memelihara bala tentara yang kuat. Demikian alasan yang dibuat-buat oleh Ki Lurah Kundrawana. Untuk menutupi apa yang sebenarnya, bila berita itu sudah sampai ke seluruh pelosok, maka dalam sikap penduduk Bojongnipah mulai kelihatan pertentangan-pertentangan. Rata-rata mereka mengatakan bahwa ini adalah satu penindasan, satu pemerasan terang-terangan demi pembangunan dan demi bala tentara yang kuat. Apakah rakyat harus dicekik lehernya dengan pajak yang besar tiada terkirakan? Lihat gandanya itu. Beberapa orang tua desa menemui Ki Lurah Kundrawana, tapi Ki Lurah tak bersedia berhadapan dengan mereka. Orang tua desa tentu saja heran kali melihat sikap lurah mereka yang dulunya itu begitu baik, bijaksana, dan ramah. Tapi kini, jangankan untuk bicara tentang persoalan kenaikan pajak itu, bahkan untuk bertemu saja pun dia tidak mau. Di samping itu, ketika mereka berada di rumah Ki Lurah, telinga mereka mendengar terus-terusan suara tangis Warisinten, istri lurah. Ada apa pula dengan diri perempuan itu? Betul-betul banyak hal yang tidak mengerti orang tua desa saat itu.
Dan ketika tiba saat pemungutan pajak yang pertama, banyak di antara penduduk yang tak mau membayar. Dengan menekan pertentangan yang senantiasa melekat di hatinya, Ki Lurah terpaksa mengancam orang-orang itu. Siapa-siapa penduduk yang tak mau membayar pajak dalam jumlah yang telah ditentukan akan ditangkap dan dibawa ke kota raja. Akhirnya terpaksa juga penduduk membayar. Dalam pemungutan pajak yang kedua terjadi kekacauan, namun masih sanggup diatasi oleh Ki Lurah Kundrawana. Menjelang pemungutan pajak yang ketiga, Ki Lurah Kundrawana mendengar bahwa kabar penduduk akan mengadakan pemberontakan. Laki-laki ini tak bisa menyalahkan penduduk. Suatu malam, dengan diam-diam pergilah Ki Lurah Kundrawana ke Linggajati untuk menemui Adipati Bogaseta. Kepada Adipati ini dilaporkannya segala apa yang terjadi. Bogaseta kelihatan terkejut sekali. Ketika Ki Lurah Kundrawana minta diri, Bogaseta berjanji akan mengirimkan serombongan pasukan kadipaten selekas mungkin. Namun, menjelang semakin dekatnya hari pemungutan pajak yang ketiga itu, tak satu prajurit kadipaten pun yang muncul. Ki Lurah Kundrawana kehabisan akal, betul-betul bingung. Sementara itu, tanda-tanda bakal terjadinya pemberontakan semakin jelas dan santar. Dalam kebingungannya di waktu yang sempit itu, Ki Lurah Kundrawana akhirnya berhasil menemui Tapak Luwing di luar desa. "Ada keperluan apa kau menemui aku, Ki Lurah?" bertanya Tapak Luwing sambil menggerogoti daging panggang yang barusan dipanggang oleh anak-anak buahnya. Saat itu, tiga hitam dari Kali Comel berada di pinggiran hutan. "Ada kesulitan katamu? Apa kau tahu bahwa besok adalah hari pemungutan uang pajak itu, dan lusanya menyerahkan pada kami di persimpangan jalan yang menuju ke Linggajati?" "Aku tahu, Tapak Luwing. Justru kesulitan ini ada sangkut pautnya dengan pemerasanmu," jawab Ki Lurah Kundrawana pula. Tapak Luwing tertawa dan melemparkan tulang daging yang dimakannya ke dekat kaki kepala desa Bojong Nipah itu. "Tentang kesulitan ini, apakah kau sudah pergi kepada Adipati Bogaseta di Linggajati?" tanya Tapak Luwing, seraya tertawa dan berdiri dari duduknya di batang kayu tumbang. Ki Lurah Kundrawana terkejut dan berubah parasnya. Dalam hati dia bertanya-tanya, apakah kepala perampok ini mengetahui kepergiannya ke Linggajati menemui Adipati Bogaseta itu? Suara tertawa Tapak Luwing semakin keras. Tampangnya kelihatan tambah angker, dan tiba-tiba tak terduga oleh Ki Lurah Kundrawana, tamparan tangan kanan kepala rampok itu mendarat di pipinya. "Tapak Luwing, kau!" Plak! Untuk kedua kalinya, tamparan Tapak Luwing menghajar muka Kundrawana. "Berbacot lagi," bentaknya. "Kurobek mulutmu." "Tapi Tapak Luwing, aku sudah bilang agar jangan mengadukan persoalan ini kepada siapapun. Dan kau telah pergi kepada Adipati Bogaseta. Apa kau lupa hukuman yang bakal diterima anakmu?" Maka pucatlah muka Ki Lurah Kundrawana. Kau apakan anakku, Tapak Luwing? Sekarang kau ketakutan sendiri ya? Sialan. Adipati Bogaseta telah mengirimkan 5 orang prajuritnya ke Bojong Nipah. Tapi aku telah mencegatnya di tengah jalan, dan kelimanya telah menemui ajal akibat kebodohanmu.
Anakku, anakku bagaimana? Tanya Ki Lurah Kundrawana setengah menangis, setengah merengek. Aku masih berbaik hati untuk kasih ampun kesalahanmu kali ini. Di lain hari, jangan harap aku bakal mau memaafkan kau. Legalah dada Ki Lurah Kundrawana. Tapi jika dia mau berpikir panjang sedikit dan tidak kelewat gelisah, maka dia akan melihat adanya keganjilan dengan ucapan Tapak Luwing hari ini dengan 3 minggu yang lalu. Dulu, Tapak Luwing mengancam akan membunuh anaknya bila dia mengadu kepada Adipati atau Raja. Dan dia telah mengadukan hal itu kepada Adipati Bogaseta, dan anehnya, Tapak Luwing mau memberikan ampun kepadanya. Padahal dengan demikian, persoalan kejahatannya bukan saja telah sampai ke tangan Adipati, tapi pasti akan diteruskan ke kota raja. Apalagi sesudah pembunuhan atas 5 prajurit kadipaten itu. Sekarang terangkan mengenai kesulitan yang kau katakan itu, Ki Lurah, kata Tapak Luwing pula. Penduduk desa akan melakukan pemberontakan besok kalau aku masih juga memungut pajak gila itu, kata Ki Lurah Kundrawana pula. Begitu, dulu kau bilang tidak takut mampus, kini ada bahaya yang mengancam jiwamu, kenapa terbirit mencari aku? Ki Lurah Kundrawana mengatupkan rahangnya rapat-rapat. Kembalilah ke Bojong Nipah, Ki Lurah. Besok kami akan datang ke sana, berkata Tapak Luwing. Kuharap jangan sampai terjadi kekerasan. Soal itu urusan kami. Kau tak perlu ikut campur, kata Tapak Luwing pula. Bisa aku ketemu anakku, Tapak Luwing? Tanya Ki Lurah Kundrawana. Kali ini tidak dulu, jawab kepala rampok itu. Kepala desa Bojong Nipah itu termenung sejurus. Kemudian dengan langkah gontai dia berjalan ke kudanya dan naik ke atas punggung binatang itu. Sebelum berlalu, Ki Lurah Kundrawana bertanya, Tapak Luwing, sampai kapan kebejatanmu ini kau timpakan padaku? Tapak Luwing tertawa. Tak usah banyak tanya, lebih baik pikirkan nasibmu besok hari. Mungkin penduduk desa sudah mencincang tubuhmu sebelum kami datang.